Halo teman-teman, sahabat bonsai kelapa. Semoga semua selalu dalam kondisi sehat dan terus semangat berkarya. Oke, baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan kiat atau cara untuk meregangkan pelepah secara alami tanpa dengan tarikan benang atau tali yang biasa sering kita jumpai jika ingin meregangkan pelepah. Dan untuk kesempatan kali ini saya juga akan melakukan pruning total nanti sekitar beberapa pelepah tua, karena selama 1 tahun ini selama program Bonggol belum pernah saya pruning atau pengurangan pelepah. Jadi simak terus ya teman-teman untuk prosesnya, bagaimana proses awal untuk meregangan ini. Jadi kita mulai dari sini teman-teman. Jika ada sisa atau dari sisa bekas sayatan tapis di bagian dalam, biasanya ada yang tersisa atau tertinggal dan itu mengering. Dan jika ini tidak dibersihkan, maka pelepah yang muda itu tidak akan bisa meregang atau tertahan pergerakannya. Tapi jika kita membersihkannya, maka pelepah itu akan dengan sendirinya bergerak ke bawah atau meregang, istilahnya terbuka dengan sendiri. Jadi jika teman-teman menyayat ada sisa di dalam sedikit saja, itu pasti akan tumbuh dan mengganjal pada nantinya. Jadi untuk membersihkannya teman-teman harus menggunakan pisau yang lancip dan bisa dilakukan dengan hati-hati. Dan untuk proses sayat tapis ini juga harus dikerjakan dengan hati-hati juga, karena kondisinya memang sulit teman-teman. Untuk di bagian dalam itu harus ekstra sabar untuk melakukannya. Harap diperhatikan ya teman-teman, jika menyayat usahakan jangan pernah menarik serabut dalam terlalu keras atau menarik tunas muda, nanti bisa patah jika teman-teman tidak terkontrol atau hati-hati. Jadi harus ekstra pelan-pelan saja untuk membersihkan bagian dalam, karena memang rawan sekali patah tunasnya atau pelepah mudanya. Jadi kita harus hati-hati dalam penyayatan.
melakukan sayat habis ini juga harus hati-hati dengan sealur ke bawah, pelan-pelan saja untuk mengambil serabutnya atau selaput, karena ini dekat sekali dengan tunas muda. Jangan sampai kita melukai tunas muda, kalau nanti akan timbul semacam bekas sayatan, itu nanti pertumbuhannya akan kelihatan coklat biasanya jika terkena pisau sayat. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati untuk penyayatan di bagian ini. Teman-teman yang harus kita bersihkan agar pelepah nanti meregang secara alami tanpa harus ditali atau ditarik, dan pertumbuhan juga akan lebih efektif untuk cara ini karena kita tidak melukai pelepah secara paksaan, biasanya begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman, untuk proses agar pelepah itu meregang secara alami, dan teman-teman bisa mempraktekannya. Dan ini koleksi saya, dan setelah ini akan saya lakukan pruning teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk proses pruning ini akan saya lakukan juga untuk kali ini, karena memang untuk program ke depan agar bonggol itu segera terbentuk dengan pertumbuhan tunas muda yang lebih sehat lagi pada nantinya. Jadi program untuk pruning juga bermanfaat agar pertumbuhan daun juga nanti akan lebih sehat untuk tunas baru, dan pembentukan bonggol tua agar lebih cepat lagi dengan mengurangi pelepah. Dan ini daun dari awal belum pernah saya potong atau pruning, jadi ini benar-benar sudah tua selama 1 tahun usianya sekarang ini. Dan proses ini berjalan dengan normal dari sejak awal. Paling beberapa kali pernah kena serangan hama semacam ulat, dan itu bisa ditanggulangi atau diobati dengan menggunakan insektisida secara berkala selama 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali pada musim hujan seperti waktu yang lalu itu. Dan untuk proses pruning ini juga sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan yang lebih sehat nantinya. Dan untuk teknik memotong pelepah tua bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya, untuk teknik memotong pelepah secara aman dan
sangat dianjurkan agar tidak melukai tangan, karena memang untuk pelepah tua itu harus hati-hati teman-teman untuk proses pemotongan, dan harus dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam agar saat kita memotong itu benar-benar efektif. Jadi teman-teman harus simak terus videonya sampai akhir agar kita tahu dan sama-sama belajar untuk prosesnya. Dan inilah teman-teman untuk hasil dari pemotongan tadi. Beberapa pelepah sudah saya potong, sekitar 11 pelepah atau daun yang saya kurangi, dan tinggal kita merapikan saja untuk sisa-sisa dari potongan ini agar rapi dan nanti terbentuk bonggol yang lebih bagus lagi dengan kesan tua. Dan nanti kita tutup dengan kain agar nanti akar-akar baru juga tumbuh dan lebih sehat lagi nantinya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar bonsai kelapa. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan salam satu hobi.